حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Ibu-ibu sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, gimana kabarnya semuanya pagi hari ini? Sehat nggih? Sudah pada sarapan dereng? Urusan sampeyan itu. Nggih, alhamdulillah ibu-ibu, pagi hari ini kembali Allah Ta'ala pertemukan kita nggih di masjid, mboten di pasar. Di masjid, mboten di jalan raya. Berarti kan dari tempat kan sudah beda gitu loh. Terus tujuan kita apa? Tujuan kita untuk belajar ya kan, tolabul ilm. Mboten golek mantu, mboten golek besan, tapi nek golek nggih mboten napa-napa misalnya ada gitu kan. Juga mboten untuk selfie ya kan. Kita niatnya untuk tolabul ilmi, niatnya untuk ngusir jin. Nggih napa mboten? Ada jin nyata. Iya. Alhamdulillah kita juga pada waktu duha ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang nanti memberatkan timbangan kita semua. Dan tidak lupa kita bertawassul kepada Allah dengan amal soleh yang pagi hari ini kita lakukan bersama. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan pagi hari ini di ruangan Darussalam Masjid Al-Falah ini, kelak Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Meskipun misalkan kesantet, tapi kalau masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, Pak, enggak apa-apa sih. Halo, enggak apa-apa nggih? Nggih. Napa sih Bu jenengan kok gurung-gurung guyu-guyu dhewe, ndak apa-apa ta? Nah iso napa? Loh, nah jenengan itu kalau nggak disandet orang, ya napa masuk surga? Pahala dari mana? Bendino gosip, bendino ayo.
Kenapa Bu? Gak boleh gerumeng, ayo. Loh kalau itu lebih baik, kenapa? Coba dibuka halaman 5. Ini dulu pertama kali sudah kita bahas nih. Jadi yang namanya kenapa Allah Ta'ala menciptakan ujian nih. Dan yang namanya dunia itu kampung ujian. Kalau panjenengan ndak mau diuji sama Allah, jenengan nang akhirat mawon. Tinggal totalan di sana. Cuma masalah iya nek mlebu swarga. Nah kalau ndak, kabeh balik gak mungkin bisa juga kan. Sudah ketemu di halaman 5 itu ibu-ibu. Jadi pada hadis yang bawah itu, yang atas dulu. Nabi SAW bersabda, "Fama yabrahul bala'u bil abdi." Musibah, bala senantiasa menimpa hamba, hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma alaihi khati'ah. Hingga dibiarkan berjalan di atas bumi tanpa sedikit pun kesalahan. Jadi panjenengan malaikat mboten kan? Berarti kan akeh dosane kan? Dan ngono gak gelem dikai bala. Barang mari ngono kok mlebu surga tanpa adab, tanpa hisab. Kok nyimut? Jadi yang namanya ujian apapun termasuk santet itu adalah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Nah, kemudian pada hadis bawahnya itu Nabi SAW menjelaskan, innar rajula, seseorang, takunu lahul manzilatu indallah. Dia itu memiliki kedudukan di sisi Allah di surga. Jadi dalam takdirnya itu Bapak Ibu, Allah itu menciptakan dia sebagai penghuni surga. Fama yablughuha bi amal, tapi tidak bisa mencapainya dengan amal, males. Salat wae males, sedekah males, ngene males, pengajian males, ya kan? Nah, terus apa sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala? Fala yazalu yabtalihi bima yakrah. Maka Allah senantiasa mengujinya dengan perkara yang dia benci, perkara yang tidak dia sukai, hatta yublighahu dzalik, agar bisa mencapai kedudukan tersebut. Jadi enak mana? Hidup di dunia enak kayak Fir'aun ngono tapi belum rokok, atau banyak azab, bukan azab, banyak bala, banyak ujian tapi masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Enggak dua-duanya. Ya jaluk enak dhewe karepmu. Nggih, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kemarin pembahasan bulan lalu adalah tentang pagar diri nggih. Jadi siapapun yang memang merasa ada gangguan jin, ada gangguan sihir, kalau dia istiqomah melakukan pagar diri ini, ada berapa itu? Ada 18, jenengan lakukan semuanya 40 hari aja, nggih. Itu jinnya hilang, Bu. Jinnya pasti hilang. Nah, tapi ya kadang-kadang ya namanya orang itu begitu, Bu. Makanya kan ada film dulu itu sengsara membawa nikmat kan. Mending jenengan itu disantet sehingga dekat kepada Allah Ta'ala daripada enak-enakan tapi malah sholat. Ya banda? Halo? Ngomong ngono cara potes sih? Nggih ngono lho. Toi. Nggih, jadi pertama makan 7 kurma ajwa sudah kita bahas. Yang kedua selalu berwudu. Loh Ustaz masih haid nifas berwudu juga tanggi mboten. Ya percuma nggih. Yang ketiga sholat berjamaah kalau laki-laki Ibu. Loh Ustaz nang suamiku sholatnya bolong-bolong nih. Ya kan mati ae. Kok njaluk enake, njaluk rezeki dikai terus wayahe salat males. Akeh tunggale. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua Bapak Ibu orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Apa doanya? Nggih, jadi doa Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim lho Bu, itu beliau berucap apa?
Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Padahal Nabi Ibrahim, wahai Rabbku, jadikan aku orang yang senantiasa mendirikan sholat dan anak keturunanku. Nggih, seperti itu. Nah, panjenengan kalau mengeluhkan anakku kok malas sholat ketara nggak tahu mengucapkan doa ini, nggih napa mboten? Diulang-ulang terus, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Pagar keempat, mengerjakan sholat malam. Nggih. Nggak harus banyak-banyak, Bu. Misalnya jenengan bisa istiqomah tiap malam itu 1 rakaat ndak apa-apa daripada ndak sama sekali. Sementing continue ya, yang sementing istiqomah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul a'mal, sebaik-baik amal adwamuha, yang terus-menerus, wa inqalla, meskipun sedikit. Kemudian pagar kelima, membaca doa setiap masuk WC, baca bismillah dulu. Ya kenapa? Karena WC itu kan banyak setan jantan, setan betina kan. Nggih. Nah jenengan masuk belusak-belusak ada ndonga ya gawe tontonan gratis setan lo. Ya makanya bismillah Allahumma apa? Inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yang mana? Minal khubuthi wal khaba'ith. Itu dibaca sebelum, Bu. Jadi ini pintunya, jenengan baca dulu, terus masuk pakai kaki kiri. Di dalam sudah, ojo salawatan. Di dalam murojaah. Ya podo karo mbek nyeluk jin, kan begitu. Pagar keenam, memohon perlindungan kepada Allah saat masuk sholat. Ya. Jadi ketika sholat itu enggak ada doa apa-apa. Jadi langsung Allahu Akbar, nggih. Nah, di sini pertama kali adalah iftitah. Bisa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, bisa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, bisa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Ini semua doa iftitah. Bisa wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Tapi ini paling panjang, Bu. Perasaku jenengan suka minimalis ngono kok cek dawae. Ya, ngalang-ali Fatihah dhewe iftitahnya ya. Nah, baru setelah iftitah baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafthihi wa hamzih, baru bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, seterusnya. Gitu Bapak Ibu. Kemudian pagar ketujuh, doa perlindungan untuk wanita pada malam pengantin. Tapi wis mak-mak kabeh sudah jadi pengantin mantan ya. Tapi andaikan kalau kemudian ada yang menikah, itu yang laki-laki megang apanya? Megang kaki nopo tangan istrinya? Ubun-ubun. Terus dibacakan ini, Allahumma inni as'aluka khairaha, seterusnya. Wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Yaitu untuk menghalangi kalau misalnya kan biasanya orang zaman sekarang kan podo punya mantan semua gitu loh. Nah mantannya gak terima gitu kan, gak terima, akhirnya pas malam pengantin ngirim santai, tiba elo barangnya kabeh digawe ilang kan gitu kan. Terus pagar ke-8, Bapak Ibu, mengawali rumah tangga baru dengan sholat dan doa. Ya, ini bacanya Allahumma barik li fi ahli, seterusnya sudah kita bahas nih. Ke-9, doa perlindungan saat berhubungan suami istri. Ini jangan lupa ya, sebelum melakukan hubungan membaca Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma rozaqtana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah memberinya rezeki seorang anak dari hubungan tersebut yang ada doanya tadi Bapak Ibu, niscaya anak itu tidak diganggu setan selamanya. Itu keutamaan doa ini. Yang ke-10, berwudu sebelum tidur. Jadi wudu dalam kondisi suci,
terus membaca ayat kursi. Ya, kata setan itu kan menjelma jadi orang tua kan. Terus bilang begini kepada Abu Hurairah, man qara'a ayatal kursiyyi qabla an-naum, barang siapa membaca ayat kursi sebelum naum itu apa? Tidur, la yazalu alaihi minallahi hafidh. La yazalu akan senantiasa ada alaihi atasnya minallah dari Allah hafidh malaikat penjaga. Wala yaqrabuhu syaitan, dan dia tidak didekati syaitan hatta yusbih sampai subuh. Nah, ini yang ngomong iblis loh Bu, setan yang ngomong. Cuma sama Abu Hurairah diklarifikasi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Abu Hurairah tahu itu setan. Oh, patak mutan temenan kan gitu kan. Setan Bu, setan. Masa siramu cak api ya kan. Nah, Nabi kemudian Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Jadi setan itu berkata jujur, padahal itu tukang dusta. Tukang dusta, tapi ketika ngomong benar ya dibenarkan. Kemudian pagar ke-11 membaca zikir berikut sehabis sholat maghrib. Apa aja itu? Ini zikir pagi petang itu Al-Baqarah 1-5, ayat kursi, 2 ayat setelahnya la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu, seterusnya. Terus 3 ayat pada akhir surat Al-Baqarah. Ini jenengan baca ini setelah sholat maghrib tiap hari Bu. Ya, tiap hari. Kepengen sembuh kok setahun pisan. Kemudian yang ke-12 membaca zikir setelah sholat subuh. Ini bisa setelah sholat subuh, bisa setelah sholat asar. Dua-duanya, setelah subuh iya, setelah sholat asar iya. Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lah Ustaz, enggak ada yuhyi wa yumitnya ta? Nabi lo ngajarin enggak pakai yuhyi wa yumit. Gak usah nambah-nambah itu saya kementus. Ya, jadi membaca ini 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100 kali. Halaman 262 kata Nabi artinya barang siapa membacanya dalam satu hari sebanyak 100 kali, maka pahalanya sama dengan memerdekakan 10 orang budak. Ini satu nih. Ya. Jadi pahalanya satu memerdekakan 10 orang budak. Yang kedua, ditulis untuknya 100 kebajikan. Masya Allah. Yang ketiga, dihapuskan darinya 100 kesalahan. Masya Allah gitu. Yang keempat, pada hari tersebut dia dilindungi dari setan hingga petang. Nah, ya. Berarti kan sampai petang toh. Nek sampai petang, dari petang sampai pagi panjenengan pingin dilindungi Allah dari syaitan, maka juga membaca yang sama, yaitu 100 kali. Ustaz kalau 70 hadisnya harus 100 kali. Anu Pak Oze. Nggih. Jadi 100 kali. Nek 70 nggih ada pahalanya, cuma ya enggak mendapatkan fadilah ini gitu. Nah, yang kelima, Masya Allah, ini yang kelima Bapak Ibu. Dan pada hari kiamat, fadilahnya pada hari kiamat, tiada orang yang datang membawa pahala lebih besar darinya kecuali orang yang mengamalkan lebih banyak darinya. Berarti kalau 100 lebih tidak apa-apa gitu loh. Karena makna lebih banyak darinya itu bisa satu lebih banyak jumlah, ya. Yang kedua, mungkin dia itu kalau panjenengan mocoy ge menisuk ge saiki, dia bacanya sudah sejak lahir misalnya. Sejak umur tamyiz misalnya, terus sejak balik gitu loh. Berarti lebih banyak kan? Gitu loh. Halo? Sampun nggih? Dereng. Jam piro sih? Nggih. Pagar yang 13, ibu-ibu membaca zikir ini setiap masuk masjid. Jenengan tadi masuk masjid maca apa? Doa kafaratul majlis. Doa kafaratul masjid.
Gimana doa masuk masjid? Bismillah Allahumma jannibna syaitan. Nggih. Jadi bacanya ini dulu. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Nah, kalau panjenengan baca a'udzu billahil azim, dan ini enggak harus ketika masuk masjid aja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza qala dzalik, kalau dia mengucapkan zikir tadi, qala syaitan, setan ngomong, hufidzu minni sa'iral yaum. Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari. Nggih. Jadi di mana-mana baca a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitan ar-rajim gitu. Ke-14 membaca doa berikut setiap pagi dan petang, nggih. Jadi setiap pagi dan petang itu atau setiap habis subuh, salat subuh dan salat asar 3 kali. Yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Berapa kali? 3 kali. Yang ke-15, setiap keluar rumah membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Halaman 265, kalau jenengan keluar rumah baca doa ini, ibu-ibu nggih, setan tuh ngomong hudita wa kufita wa wuqita. Pean peno nggih, kata setan, sudah diberi petunjuk, dicukupi, dilindungi. Fatatanaha lahu syayatin, terus dia minggir karena dia sudah baca doa itu. Ketika ada setan lain yang mau ganggu dia, yang tidak tahu ketika dia keluar rumah baca doa ini, setan tuh ngomong, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana engkau hendak mengganggu orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi. Di jalan juga Bu perbanyak a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena setan di jalan itu banyak. Nggih, kelihatan semua setan manusia jari. Nah, kalau jenengan enggak banyak-banyak zikir, nanti ya jenenge jalan apalagi pas buru-buru gitu kan. Nggih, pagi pas saya pulang, jalan itu harus banyak-banyak berzikir. Kemudian pagar 16 membaca doa berikut setiap habis sholat fajar dan sholat maghrib. Ini hafalkan ibu-ibu. A'udzu bikalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara'. Seterusnya. Ini sabab wurud hadis ini, sababul wurud hadis ini Bapak Ibu. Halaman 266. Nggih. Paragraf paling bawah. Pada hadis ini Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para setan turun dari gunung-gunung dan lembah-lembah untuk menyerang beliau. Di antara setan-setan itu ada yang membawa bola api untuk membakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril alaihissalam mengajarkan doa ini kepada beliau. Akhirnya api setan padam dan mereka pun dihancurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Loh Ustaz, kalau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq terus bundi? Ya beda. Kalau dengan ini jangan semua minimalis gitu loh Bu. Nggih, itu juga bagus. Cuma kalau dengan ini jauh lebih bagus lagi. Jadi sampai ketika iblis bawa obor itu langsung padam dan mereka langsung hancur. Nggih. Kemudian pagar yang ke-17 membaca zikir ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Ini setiap pagi dan petang. Nggih.
Yang ke-18 membaca zikir ini. Ini panjang ini, Bu. Tahassantu billahi alladzi la ilaha illahu ilahi wa ilahu kulli syai' wa'tasamtu bi rabbi wa rabbi kulli syai'. Jangan baca sendirilah. Itu kan ada artinya itu. Nah, jelas. Jadi intinya itu yang penting itu di dalam doa ini iya, jadi tahassantu itu kan aku berlindung, berbenteng dari kata hisn. Hisn itu benteng. Aku melindungi diriku dengan Allah yang tiada ilah kecuali Dia. Itu jenengan baca sendiri, Ibu-ibu nggih. Kemudian atau saya baca jenengan ikuti. 1 2 3 tahassantu billah. Ulang yang keras. Tahassantu billah. Alladzi la ilaha illa huwa ilahi wa ilahu kulli syai' wa'tasamtu bi rabbi wa rabbi kulli syai' wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi wa tawakkaltu 'alal hayyi alladzi la yamut wastadfa'tu syarra wastadfa'tu syarra. Diulang. Kok ana sing mendepak-depak mau sapa ya? Wastadfa'tu syarra bila haula wala quwwata illa billah hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyar rabbu minal ibad hasbiyal khaliqu minal makhluq hasbiyar raziqu minal marzuq hasbiyalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih hasbiyallahu wa kafa sami'allahu liman da'a laisa wara'allahi marma hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nggih, itu artinya jenengan baca sendiri. Pada halaman 269 inilah beberapa pagar yang melindungi diri kita dari gangguan jin dan sihir secara umum. Jadi kalau kita baca ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita. Khususnya sihir rabat. Apa sihir rabat itu? Robot. Halo? Ada yang tahu sihir rabat? Kita kok ilo gremeng karepe dhewe. Apa sihir rabat? Oke. Syaratnya kita mengamalkannya dengan penuh keyakinan, kesungguhan dan niat yang tulus ikhlas. Jangan ragu, jangan coba-coba. Yakin pasti, insya Allah Allah pasti mengabulkan. Sihir rabat, rabat itu adalah sihir yang
Napa? Halo, mengikat napa, Bu? Tali rafia. Halaman berapa? Sihir rabat. Sihir rabat itu yang nggak bisa menggauli istrinya itu loh. Jadi diikat, bener diikat. Ya, sihir rabat. Itu sihir rabat. Oke, di sini ada pertanyaan ibu-ibu. Kita sekarang masuk bab berikutnya tentang ayat-ayat ruqyah. Ini jenengan hafalkan ayat-ayat ruqyah ini. Ada pertanyaan? Halo? Monggo Bu, silakan. Nggih, monggo. Yang mana? Halaman berapa? Assalamualaikum. 7 kali. Oh, nggih, Waalaikumsalam. Nah, itu berarti jenengan itu kan ada berapa baris itu, Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,5. Nah, jenengan lembek ngambil potongan paling titik dewe. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. 7 kali nggih. Itu sendiri ya. Ada yang mengatakan itu masuk zikir pagi petang. Tapi kalau jenengan pengen baca ketika ada gangguan tuh baca sempurna. Ya, mulai tahassun tuh sampai itu. Dan ini sebanyak-banyaknya nih nggak pakai jumlah tertentu, nggih. Dalam? Itu enggak apa-apa, cuma beda fungsinya dengan ini. Nggih, beda fungsinya. Nggih, kalau tadi itu lafadz hadisnya dalam riwayat Abu Dawud yang jenengan baca 7 kali, itu Allah akan mencukupi dia pada seluruh hari itu. Itu keutamaannya. Cuma kalau ini kan, yang ini kan memang khusus untuk jin. Nggih. Monggo Ibu yang tadi bertanya. Nggih. Saya menanyakan pagar diri yang berupa headset yang Napa? Yang Bu Haji? saya menanyakan pagar diri Nggih. yang berupa headset yang kapan hari dijanjikan sama Ustadz Wafi kok sampai sekarang belum saya itu rasakan sampai sekarang. Yang maksudnya apa, Bu? Saya berjanji apa? Lupa. Saya kan kawan hari mengalami keyakinan yang berbeda-beda. Oh itu, maksudnya saya kirimi link murotal ngoten nah. Nggih. Tapi tidak dikirim-kirim. Nggih. Belum Ah, ada. pancene kasus Ustazah ini. Lia. Mbak Lia nggak ada cuti. Ya Mbak Lia cuti. Ya nanti insya Allah mohon diingatkan jenenge lupa Bu wong boten anu nggih, ngapunten nggih nanti insya Allah. Iya, ada lagi Ibu-ibu? Alhamdulillah nggak ada. Kalau gitu kita ambil bab berikutnya. Ada mboten? Ini kalau sing takok barang wae mulai takok kabeh pancen kok embuh. Ini ayat-ayat ruqyah ibu-ibu. Ini kan babnya ayat-ayat ruqyah dan macam-macam sihir. Nah, ini poin pertama itu ayat-ayat ruqyah khusus sihir tafriq. Tafriq itu perceraian. Jadi kalau panjenengan misalnya ada masalah dengan suami benci, pokoknya mbek suaminya itu benci gitu kan. Ketok ngunai langsung mau wangkel gitu misalnya. Nah, itu rata-rata kena sihir tafriq. Ya, sihir tafriq. Jadi suaminya datang langsung panas kabeh rasane omah itu nggih. Jadi suami yang asalnya ganteng lah kok malah kok gorela ngene gitu kan. Atau kok malah ambune enggak enak ngene gitu kan. Itu bagian daripada sihir tafriq. Jadi ini khusus sihir tafriq dibaca. Nah, khusus untuk yang poin nomor 9 nggih, halaman 274 wa ulqiyas saharatu sajidin. Itu dibaca berulang-ulang sampai 30 kali. Kemudian pada poin yang 10 yang pada firman Allah innallaha sayubtilu. Khusus ayat ini diulang hingga berkali-kali sebanyak-banyaknya.
Jadi bisa sampai 70 kali innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh. Artinya kan Allah akan membatalkan sihirnya, Allah akan membatalkan sihirnya. Kemudian poin 11 ayat 11 itu innama sana'u kaidu sahir wala yuflihus sahiru haitsu ata. Ini juga diulang berkali-kali. Berapa kali? Ya sebanyak jenengan mampu. Cuma yang afdol itu dalam bilangan ganjil. Gitu. Nggih. Ada yang ditanyakan ibu-ibu? Monggo silakan nggih. Nggih, tolong mikrofonnya. Pertanyaannya saya singkat, Ustaz. Nggih. Pertanyaan ibu jawaban nih. Nggih, monggo. Jadi orang yang kena sihir itu biasanya kan nggak sadar. Nggih. Kalau yang membacakan ruqyah itu orang lain, gimana? Sudah itu aja, Ustaz. Makasih. Ya makanya biar kita sadar, kita disihir apa ndak kan belajar, Bu. Karena orang yang terkena gangguan sihir itu kan ada tanda-tandanya. Ya kan? Nah, kalau yang membacakan orang lain gimana hukumnya? Ndak apa-apa loh. Ya, memang lebih bagus itu orang itu melakukan ruqyah mandiri kan. Nah, ini kan kita belajar bagaimana cara ruqyah mandiri begitu. Nggih. Nah, kalau misalkan dia ndak ngerti dibacakan orang lain ndak apa-apa. Nah, jenengan baru hadir kali ini ta? Iya, Ustaz. Walah. Tapi ini Ustaz yang ada itu jelas-jelas ada di sekitar saya. Nggih. Itu kan- jenengan sendiri, Bu. Bukan. Apa yang di sekitaran jenengan? Ada keluarga. Nggih. Itu kan sudah waktunya menikah, Nggih. belum menikah. Nggih. Padahal secara Umur berapa? 31. Nggih, terus Terus kan memang jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Lah ngoten nah. Halo. Nggih napa mboten? Nggih berarti enggak harus kena jin, Bu. ini dikonsultasikan ke dua kiai, Ustaz. Nggih. Jawabannya itu memang ada 3 orang pria yang suka, tapi Terus? semuanya pakai Pelet. guna. Nggih. Ya. Gula-gula. Guna-guna. Manis dong. Iya. Terus si Pak Kiai itu kebetulan bilang begini, Ustaz. Itu kasihan itu orang anak itu harus dikasih tahu. Karena itu nanti kalau dibiarkan begitu akan kena tulang belakangnya ada masalah. Nah, kebetulan seminggu yang lalu itu memang dia dikatakan sama dokter tulangnya Bengkok. bengkok dan akhirnya melakukan operasi. Dan omongannya 2 ustadz atau kiai itu kok bener gitu loh, Ustaz. Oh, nggih. Jadi Berarti saya sakti kiainya berarti. tapi yang bersangkutan itu nggak mau kalau disuruh tirakat-tirakat gak percaya gitu loh kalau Nggih. ada gitu-gitu. Nah makanya kalau misalkan orang dekatnya itu kita minta melakukan ruqyah karena yang bersangkutan nggak percaya, bagaimana misalkan orang tuanya begitu. Terima kasih, Ustaz. Nggih, sama-sama Ibu. Ya ndak apa-apa dicoba aja. Ya cuma ya susah biasanya. Orang punya penyakit tapi nggak merasa punya penyakit kan nggak mau berobat kan akhirnya kan ya. Jadi orang itu punya penyakit komplikasi misalnya ya. Tapi dia mengaku aku lo sehat lah nang dokter kan susah, Bu. Masa dipasang terus dicekoi obat kan ndak mungkin. Nggih. Jadi harus disadarkan dulu bahwa dia itu terkena gangguan, baru kemudian diruqyah. Nggak apa-apa yang meruqyah orang terdekatnya. Soalnya kalau dia belum ada kesadaran, terus dipaksa ruqyah itu malah trauma, malah benci, nggak mau gitu loh. Nggih. Nah itu kalau di buku itu kan ada halaman 108 nggih. Itu bab 5, jenengan baca di situ tentang ciri-ciri gangguan jin dan sihir. Ada ciri-ciri di waktu sadar, ada ketika tidur, ada tanda-tanda pada fisik dan badan, terus tanda-tanda pada benda. Itu halaman itu bab 5 halaman 108. Jenengan baca aja kalau memang
misalkan tanda-tanda ketika tidur ya apa, pada fisiknya apa yang dia rasakan, nggih. Ketika sadar apa yang dia rasakan. Kalau memang ada, oh berarti ini pasti dia terkena gangguan. Insya Allah begitu, Bu. Jelas nggih? Wallahu a'lam. Ada lagi Ibu? Halo? Halo? Saya Ustadz, Monggo Bu, silakan. itu tadi kan mengenai ru'yah untuk orang yang bercerai itu loh Ustadz. Nggih. Yang dimaksud itu orang itu sudah dalam proses atau Sebelum, Bu. oh, Sebelum. Nggih. Nah, ciri-cirinya nanti ada pembahasan di halaman berapa itu? Jadi halaman 283 itu kan ada yang namanya sihrut tafriq ya, sihir tafriq. Itu ada ciri-cirinya. Ya, ada ciri-cirinya di halaman 284, ada ciri-ciri sihir pemisah pasangan. Nah, satu, perubahan perasaan secara tiba-tiba dari cinta menjadi benci secara drastis. Nggih. Halaman 284 itu loh. Yang kedua, banyaknya keraguan di antara keduanya. Ragu-ragu. Aku cinta apa enggak yo gitu kan. Yang ketiga, membesar-besarkan masalah dan perbedaan walau hanya sepele. Jadi ada masalah kecil digedek-gedek no gitu loh. Yang keempat, terjadi perselisihan, pertikaian, pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan hal kecil. Suami istri tidak betah di rumah, suasana rumah menjadi panas. Halo, yeah. ada yang merasakan bukan? Ada? Ya, alhamdulillah tidak ada. 5, perubahan wajah suami di mata istri atau sebaliknya. Suami melihat muka istrinya menjadi buruk walau sebenarnya cantik. Sedang istri melihat suaminya terlihat menakutkan. Gitu. Yang keenam, yang terkena sihir sangat membenci semua perilaku pasangannya. Api elek ya tambah elek kan gitu kan. Ya. Yang ketujuh, yang terkena sihir benci terhadap tempat pasangannya atau tidak nyaman bersama pasangannya. Yang kedelapan, yang terkena sihir menjadi tidak suka terhadap setiap perbuatan yang dilakukan orang lain. Demikian juga tempat di mana dia duduk di situ. Kesembilan, membenci dan mencurigai semua orang yang menolongnya. Seperti itu Ibu. Ini ciri-ciri sihir tafriq. Jadi ini sebelum terjadi gitu loh. Makanya ketika ada indikasi seperti itu, nang di eksekusi. Jangan dibuat berlarut-larut. Nanti malah seneng setani, kan begitu. Nah, untuk proses terjadinya sihir, ya, orang yang menyihir biasanya mengambil nama korban yang akan disihirnya. Nama ibunya, juga mengambil benda-benda yang menempel pada tubuh korban, ya, pakaiannya, atau barang-barang pribadi yang dibuang di sampah gitu kan, atau barang-barang yang berasal dari tubuh korban seperti rambut, kuku, baju, dan sapu tangan. Itu untuk sarana biar jinnya biar sihirnya sampai gitu kan. Apabila cara ini tidak berhasil, maka tukang sihir menggunakan cara lain, yaitu dengan meniupkan sihirnya ke dalam air, kemudian berupaya agar korban yang akan disihirnya melangkah di atas air tersebut. Atau air yang sudah ditiup dengan sihir masuk dalam makanan dan minuman korban. Kalau dilewati itu biasanya di Sepurno di jalanan dia gitu loh, ketika keluar rumah, jalanan mana gitu. Nah, kalau Allah mentakdirkan sihirnya sampai ya terjadi Bu gitu.
Kemudian C, masalah utama korban sihir. Permasalahan utama korban sihir yang tidak kunjung sembuh adalah krisis keyakinan kepada Allah. Ini jenengan garis bawahi, makanya harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan dia, senantiasa melindungi dia gitu. Sebenarnya dengan membaca Al-Fatihah lalu ditiupkan ke air saja, kemudian diminum atau untuk mandi, itu sudah menjadi obat yang mujarab. Tetapi kadang kita salah atau lupa. Kita berdoa meminta kepada Allah, tapi tidak menjalankan syariat yang disampaikan Rasulnya. Ini biasanya malas sholat, malas gini, ngersulo, kan gitu kan. Nah itu memang kawanannya orang yang punya penyakit ini ibu-ibu. Memang dibuat setan begitu. Nah kalau kemudian dia mendapati penyakit ini, tapi rajin sholat, rajin baca Quran lah, masa akhirnya hilang sih. Jadi dibuat setan itu gimana, dia tuh malas aktivitas, malas baca Quran, malas sholat gitu biar jinnya kerasan gitu. Nah cara membatalkan sihir ini ya, satu, kembali kepada sunnah, ya, kepada Islam yang benar, lalu arahkan pola hidup, pola pikir dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Ya, pokoknya melakukan pagar diri tadi itu. Mengerjakan qiyamul lail, senantiasa menjaga wudhu, memperbanyak zikir yang tadi sudah kita pelajari. Kemudian mendatangi peruk, itu halaman 248 ya. 248. Poin 5 itu halaman 248. Yang keenam, mendatangi peruqyah terdekat untuk mengetahui lebih jelasnya. Itu untuk sihir tafriq, ibu-ibu. Jelas? Sekarang kita yuk membaca ayat ruqyahnya ini. Pengen dibaca mboten? Ya, kita baca bareng-bareng. Halaman 270. Ya, sihir tafrik ini khusus sihir tafrik, tapi bisa lah untuk yang lainnya. Nah ini sihir kan macam-macam ibu-ibu ya. Jadi pada halaman pada halaman 282 itu ada 10 macam sihir. Nah itu bacaannya beda-beda. Ada bacaan umum, ada bacaan khusus ya. Ibaratnya orang itu kan sakitnya kan macam-macam. Masuk kabeh diobati paracetamol kan tidak mungkin. Gitu loh. Nggih, jadi sama seperti itu. Memang ada ayat-ayat umum kayak Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, ayat kursi, trikul kan umum kan. Tapi untuk yang khusus sihir, tafrik, khusus mahabbah itu ada ayat-ayat khususnya. Ada sihir takhyil juga, sihir halusinasi. Ya, meskipun ada ayat-ayat umum, lebih cepatnya itu pakai ayat-ayat khusus. Ya kayak jin, misalkan orang itu dia diikuti jin berupa binatang ya. Binatang kan ada yang berupa ular, ada yang berupa harimau, ada yang berupa beruang. Itu beda-beda bacaannya. Masa jin itu ular jenengan baca innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah gitu kan. Allah memerintahkan kalian nyembelih sapi betina. Jadi ular ya aku lo gak sapi kan gitu kan. Kayak begitu. Itu contoh aja seperti itu. Oke, sudah? Ayo kita baca. Tapi panjang. Kak mari-mari lah. Jam berapa sekarang? Enggak apa-apa. Oke, ayo. Sambil disiapkan airnya, bein jenengan butuh air. Jadi jenengan baca bahwa gini melihat nggih. Nggih, nanti habis baca langsung saya bilang tiup, tiup. Gitu. Sudah? Cepetan kok belum Halaman berapa? 270. Sudah. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gini ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiup. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Tiup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Tiup. Itu pada baris 1, 2, 3, 4 dari bawah. Nggih. Ada yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mulai fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Itu diulang-ulang. Kan artinya fayata'allamuna, mereka belajar minhuma dari Harut Marut, ma sihir, yufarriquna bihi, mereka memisahkan dengan sihir itu bainal mar'i wa zaujih, antara suami dengan istrinya. Itu diulang-ulang. Biasanya mungkin kalau ayat yang lainnya itu dia kebal atau ngerasa ketika dibacakan ini berulang-ulang langsung gitu. Ya, langsung kumat gitu loh. Oke. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Tiup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiup. Ini kan ayat umum ya. Jadi poin keempat, kelima itu ayat-ayat umum. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tiup. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina indallahil islam
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Tiup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Tiup. Diminum sekarang, diminum. Bismillah.
Lanjut. Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama sana'u kaidu sakhir. Innama sana'u kaidu sakhir. Innama sana'u kaidu sakhir. Innama sana'u kaidu sakhir. Innama sana'u kaidu sahir. 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 Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tiup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Tiup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-saffati saffa faz-zajirati zajra fattaliyati dzikra inna ilahakum lawahid Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Itu bacanya bizinatinil. Ya, ditambahin nun wiqayah. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhura wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Tiup. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim.
يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. Tiup. Sampun diminum sekarang. Enggak kuat banyak yang dibaca ini. Nggih, sudah dipejamkan matanya, beristighfar dalam hati sambil dibatuk-batukkan. Nggih. Enggak usah jaim. Nggih, dihabiskan airnya, Bu, pelan-pelan. Loh, nanti di rumah lah bikin sendiri sih. Nggih, dibatuk-batukkan, Bu. Pejamkan matanya, beristighfar dalam hati sambil diingat-ingat dosanya. Dosa suka nyelatu uang. Dosa ngutil gak dibalikno. Dosa ngutang gak bayar-bayar. Dosa ngelokno wong tuane. Dosa ngerasani. Pejamkan mata kok. Pejamkan mata, ambil astagfirullah ya Allah, dosaku cake ya Allah, gitu loh. Dosa nang bojone. Bojone dilolokno. Ayo. Dosa nang anake. Anak diceplesi. Dibentak-bentak, tak banting kon ya, ngono, ayo. Istighfar. Astagfirullah, terus dalam hati astagfirullah. Astagfirullah. Dosa malas sholat. Sholatnya cepet, pet. Istighfar terus sambil dibatuk-batukkan, Bu. Nggak usah jaim. Terus dibatuk-batukkan. Terus sambil istighfar dalam hati. Astagfirullah. Astagfirullah sambil diingat dosa-dosanya ibu-ibu yang jenengan paling ngerti sendirilah. Nggih, enggak usah ngomong-ngomong. Astagfirullah. Batukkan kok, ayo. Astagfirullah, astagfirullah. Terus astagfirullah, astagfirullah. Ndak bawa kresek ta? Ndak bawa. Tapi lek bawa tas sih. Ya ndak apa-apa. Terus astagfirullah, 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 astagfirullah. Terus sambil dibatuk-batukkan, Bu. Astagfirullah, 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 astagfirullah,
Nggih. Ada yang pusing? Nggak ada. Halo? Barang jawab nggak ada, ono cara potes. Ada yang kesemutan? Nggak ada. Lah napa Bu jenengan? Napa? Kesemutan. Jenengan kurang darah paling. Makanya jangan puasa terus. Nggih. Kesemutan sejak kapan? Kelamaan duduk mboten nah. Bu. Kesemutannya sejak kapan? Sejak jam 2. Dalam sejak 1 bulan. Tak kira gek buru iku mang. Ya nggih berarti kolesterol, Bu. Jenengan nek dahar pun sing eco-eco. Nek dahar itu ya mboten gak usah jajak pokoknya mangan kerawu. Loh, kerawu sing kulupan niku lho. Iya singkong. Jenengan bentino mangan nang McD. Nggih, ada yang ditanyakan ibu-ibu? Sudah waktunya pulang kan nggih? Nggih, ada pertanyaan? Silakan. Nggih, terima kasih ibu-ibu, saya juga senang kalau nggak ada bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan setiap detik waktu yang panjenengan luangkan bersama di sini, ibu-ibu diganti Allah Ta'ala dengan pahala berlipat ganda, diganti dengan rahmat, barokah, ridha dan ampunannya. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.